Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita memasuki masa Paskah, masa di mana Yesus akan disalibkan. Dan masa itu dimulai dari Taman Getsemani. Getsemani berarti tempat mengirikan, tempat pemerasan buah anggur, di mana buah anggur sebelum dijadikan minuman, dia diperas sedemikian rupa sampai habis sarinya dan akhirnya keluar air anggur yang enak. Getsemani juga melambangkan pencobaan yang sangat menekan. Getsemani bukan tempat yang baru untuk Yesus. Bukan pertama kalinya Yesus pergi ke sana untuk berdoa. Hal itu sering ia lakukan. Injil Lukas menjelaskan bahwa Yesus sering pergi berdoa di Bukit Zaitun. Yesus tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, bahwa ia harus menerima kenyataan bahwa kepada dirinya akan ditanggungkan seluruh dosa umat manusia, bahwa ia harus menerima cawan sengsara itu. Bisakah Yesus lari, tidak menghadapi fitnaan, cercaan, hinaan, bahkan sampai kematian yang penuh dengan kesengsaraan? Bisa. Bisakah Yesus tidak menerima titah Bapaknya untuk mati di kayu salib? Bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Apa yang Yesus lakukan? Dalam Matius 26 ayat 36 dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Di Getsemani, Yesus mempersiapkan dirinya dengan cara apa? Berdoa. Sebelum ia mengerjakan pekerjaan Bapaknya, ia prepare. Ia mempersiapkan dirinya dengan berdoa. Di Taman Getsemani itulah Yesus mulai bergumul, dia berdoa, dia berlutut, dia menghabiskan detik-detik terakhir sebelum ia melakukan dan mengerjakan kehendak Bapaknya. Sebagai seorang manusia, ia merasa sedih dan susah hati, membayangkan apa yang bakal terjadi kepada dirinya. Tapi ia tahu satu hal yang pasti, ia terlebih dahulu harus berdoa. Untuk menghadapi pergumulannya, Yesus sadar hanya kepada Bapaknya dia dapat mengadu. Hanya dengan berdoa ia bisa mendapatkan kekuatan. Yesus tidak lari ketika menghadapi perkara yang harus ia tanggung, tapi dia lari kepada Bapaknya. Dan dia tahu bahwa ketika ia hendak melakukan kehendak Bapaknya yang akan menyertai dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini keadaan tidak menentu. Mungkin khawatir ada dalam hidup kita. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam kondisi kita, persiapkan dirimu dengan terlebih dahulu mencari perkenanan Tuhan. Cari tempat tenang untuk berdoa dan tenangkan hatimu ketika engkau berdoa. Berdoalah dengan menutup pintu kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan memberikan kepadamu ketenangan, kekuatan. Ia akan memberikan apa yang engkau doakan. Tuhan memberkati.